Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Santika, NIM 2314129 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Hobi saya yaitu menggambar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 pilar pengetahuan. Bayangkan sebuah bangunan kokoh untuk berdiri tegak. Bangunan itu membutuhkan fondasi yang kuat, pilar-pilar yang kokoh. Demikian dengan pengetahuan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar yang menyangga bangunan pengetahuan yang komprehensif. Ontologi ini adalah pilar yang membahas apa yang ada. Ontologi ini menyelidiki hakikat, realitas, sifat keberadaan, dan kategori-kategori dasar yang membentuk dunia kita. Nah, sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan apa itu kenyataan. Sedangkan epistemologi, pilar ini membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Bagaimana? Nah, epistemologi ini mengkaji sumber, metode, dan batas-batas pengetahuan. Pernyataan yang dijawab oleh epistemologi adalah bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Sedangkan aksiologi, yaitu pilar terakhir ini membahas untuk apa kita mencari pengetahuan. Aksiologi menyelidiki nilai-nilai yang melekat pada pengetahuan, tujuan pengetahuan, dan implikasi etis dari pengetahuan tersebut. Pertanyaan yang dijawab oleh aksiologi adalah untuk apa kita mencari pengetahuan? Selanjutnya, hubungan ketiganya. Ontologi mempengaruhi epistemologi. Pandangan kita tentang apa yang ada atau ontologi akan membentuk cara kita mencari pengetahuan atau epistemologi. Jika kita percaya bahwa realitas bersifat objektif, maka kita akan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan itu. Sebaliknya, jika aksiologi mempengaruhi aksiologi, cara kita memperoleh pengetahuan akan mempengaruhi nilai-nilai yang kita anggap penting atau aksiologi. Jika kita percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung, maka kita mungkin akan lebih menghargai nilai-nilai pragmatis. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui penalaran rasional, maka kita akan mungkin lebih menghargai nilai-nilai kebenaran dan kepastian. Selanjutnya, aksiologi mempengaruhi ontologi dan epistemologi. Nah, nilai-nilai yang kita anut atau aksiologi ini akan mempengaruhi pandangan kita tentang apa yang ada atau ontologi dan bagaimana kita mencari pengetahuan epistemologi tersebut. Selanjutnya, dengan belajar filsafat, dari segi agama, sesat atau tidaknya itu tergantung kitanya dalam penggunaannya. Filsafat, kenapa sih dikit-dikit haram atau sesat? Jadi, kesesatan atau keharaman suatu hukum, bahwa ketetapan suatu hukum merupakan asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai hambanya tidak bisa asal mengklaim terhadap suatu hukum yang telah diperintahkan dianggap suatu kesesatan. Nah, terus emang filsafat ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, bila kita mengkaji dalam Al-Quran, terdapat dalam surat yang menjelaskan tentang kesesatan suatu hukum tersebut. Nah, filsafat sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, jauh sebelum Islam diturunkan. Nah, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari kata philo yang berarti tak dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka filsafat berarti kecintaan kebijaksanaan. Ketika Islam datang, dapat dinilai selaras dengan kata hikmah di dalam Al-Quran, yang juga berarti kebijaksanaan. Itulah misi Nabi, yakni mengajarkan Al-Quran dan hikmah seperti difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Al-Imran ayat 48 dan 168 dan surat lainnya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Al-Quran menyebut hikmah sebagai anugerah kebaikan yang besar. Maka filsafat berupaya menggunakan anugerah kebaikan yang besar itu dan melanjutkan misi kenabian, yaitu mencapai hikmah kebijaksanaan. Tapi, apakah cuma filsafat yang berorientasi? Tidak, karena tasawuf fikih juga menggunakan berorientasi. Perbedaannya, fikih menggunakan wahyu dari Allah serta sabda dari Nabi Muhammad, dan tasawuf menggunakan hati. Ini berorientasi pada akal, menggunakan akal. Selanjutnya ada pertanyaan, tetapi Imam Syafi'i membenci filsafat. Tunggu dulu, sebenarnya kalau kita mengkaji atau jujur benar-benar baca teksnya, yang dibenci oleh Imam Syafi'i itu bukanlah filsafat, tetapi ilmu kalam atau teologi. Kata Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Az-Zahabi dalam karyanya yang berjudul Thariqah al-Islam, tidak ada yang lebih aku benci dibandingkan dengan kalam atau ahli kalam itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu pun konteks kebenciannya sebenarnya bukan pada ilmunya, yaitu ilmu kalam. Nah, tokoh-tokoh besar dari mazhab Syafi'i seperti Al-Baihaqi, Al-Ghazali, dan lain-lainnya justru adalah para pakar di bidang ilmu kalam.
Lagian Syafi'i membenci ilmu, apalagi mengharamkannya. Agak gimana gitu. Selanjutnya, manfaat filsafat dalam Islam diajarkan bahwa ilmu itu adalah bebas nilai, artinya tidak bisa dihubungi baik atau buruknya seperti pisau. Nah, jika pisau ini digunakan untuk melukai orang atau membunuh orang, itu bisa dikatakan haram. Sedangkan pisau ini digunakan untuk memotong buah-buahan, itu tidak dianggap haram tapi halal. Begitu juga ilmu kalam atau ilmu-ilmu lainnya, contohnya ilmu nuklir misalnya, boleh dipelajari, enggak halal, enggak sesat. Yang sesat itu digunakan untuk bikin senjata nuklir. Kalau buat listrik ke warga miskin dibagiin, ya malahan berpahala. Sama seperti halnya dengan belajar filsafat. Dari segi agama, sesat atau tidaknya itu tergantung kitanya dalam penggunaannya ataupun pemahamannya. Nah, disebut dengan ilmu kalam karena perdebatan utamanya adalah kalam. Imam Syafi'i beranggapan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, tetapi menurut Hafiz Al-Farid berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Jadi ini dibenci oleh Imam Syafi'i adalah ilmu kalam versi Hafiz Al-Farid dan Mu'tazilah secara umum yang dianggap menodai kesempurnaan Allah. Itulah yang dibenci oleh Imam Syafi'i. Nah, sebenarnya Imam Al-Ghazali ini menulis satu kitab khusus, yaitu Tawafut Al-Falafiyah kalau nggak salah. Artinya kerancuan para filsuf yang mengkritik para filsafat dan ahli filsafat. Namun apakah ia membenci atau mengharapkan filsafat? Ya tidaklah. Bagaimana mau mengkritik filsafat tersebut tanpa berfilsafat? Maka yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali bukanlah filsafat, melainkan filosofi-filosofi yang terpengaruh oleh sebagian filosof Yunani kuno yang bernilai bertentangan dengan prinsip ketuhanan dalam Islam. Nah, tapi yang belajar filsafat ada yang ateis. Jadi gini teman-teman, jangankan filsafat, yang belajar yang belajar tasawuf saja ada yang menganggap tak perlu syariat. Belajar fikih ada yang menganggap tasawuf bid'ah. Kalau kamu dapatkan buah lalu ada sisi busuknya, maka jika kamu bijak, kamu akan buang busuknya dan makan yang bagusnya. Sama halnya dengan filsafat. Banyak yang mengira bikin sesat, bikin ateis, tetapi filsafat mengajar kita memikirkan secara mendalam, komprehensif. Mungkin kita merasa perlu dipikiri lagi oleh tidak perlu dipikiri lagi oleh banyak orang, seperti tentang Tuhan misalnya, yang merasa sudah cukup diyakini tentang bagaimana proses kita mendapatkan pengetahuan, karena yang seringkali kita temui cuma secara indrawi saja. Oleh karena itu disebut induk sebuah ilmu ibarat pohon seperti kehilangan akarnya. Itulah filsafat. Selanjutnya dari segi pembelajaran sangat menarik dan enak. Jadi belajarnya itu langsung paham kita-kitanya, karena ya diperagain terus dijelasinnya sedetail itu. Terus dosennya juga asik, menyenangkan, enggak marah-marah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.